Mas Wosung, Ya? ini kamu kan di sana keganggu ya sama suara bising di sekitar rumah. Coba deh, kamu pindah ke dekat rumah saya aja. Suasananya itu tenang banget. Cuman ada sedikit kok suara gerindra di minggu pagi, knalpot brong yang digeber-geber, bocil yang kalau main itu brutal banget, sama karaoke lah sampai tengah malam. Jadi, halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini adalah pendapat saya buat film Wall to Wall. Seperti yang saya sebut di awal ya, Mas Wosung, atau tepatnya sih namanya itu Noh Wosung ya, dia ini adalah seorang karyawan gitu, yang pada tahun 2021 memutuskan buat membeli sebuah hunian berupa unit apartemen. Soalnya ya, pada waktu itu tren dan harga tentang apartemen di kota Seoul lagi mengalami lonjakan. Dia akhirnya membeli unitnya itu dengan harga 1,1 miliar won. Gokil. Ini kalau dirupiahin berapa ya? Dan dia juga membeli dengan cara all in ya, pakai semua tabungannya, ambil pinjaman, jual semua aset, sampai-sampai dia itu minta uang pesangon lebih awal gitu. Kemudian, 3 tahun setelah itu, pada tahun 2024, ternyata kehidupannya itu nggak seindah yang dibayangkan. Wosung ini malah jadi lebih terpuruk gitu. Mulai dari hutang ditambah bunga yang makin susah dibayar, harga apartemen yang mulai dan makin turun, ditambah lagi setiap kali di rumah ada suara bising yang terus-terusan mengganggu. Dan entah kenapa, semua tetangganya itu menyalahkan dia atas hal itu. Pokoknya ya, ini kasihan banget deh kehidupan dari Mas Wosung ini. Nah, jadi premis tadi, intinya ya, film ini kan punya genre thriller yang didapat dari misteri dari sumber suara bisingnya itu. Dan apa gitu yang sebenarnya lagi terjadi di apartemen itu. Terus digabungin juga nih sama aspek drama dari susahnya atau frustasinya kehidupan dari karakter Wosung ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa ya, kalau kalian pengen informasi lengkap tentang film ini, bisa klik link yang ada di bagian deskripsi. Nah, kekhawatiran saya sebelum nonton film ini adalah durasinya, 2 jam gitu. Saya khawatir aja kalau temponya itu bakalan lambat dan ceritanya itu bakalan bosenin buat ikutin. Soalnya kan premisnya itu simple banget ya, tapi ternyata semua itu dipatahin gitu. Rasa penasaran saya itu terus dikasih makan. Film ini bisa banget tetap menjaga misterinya sampai di bagian akhir. Ya dengan cara informasinya itu dikasih sedikit demi sedikit, kayak lagi nyusun puzzle gitu. Dan sebagai penonton, saya itu dibuat curiga sama semua orang yang ada di sekitar Wosung ini. Terus juga ya, perasaan saya itu serasa dipermainkan gitu selama nonton. Apalagi pas melihat perubahan emosinya Wosung yang tiba-tiba itu bisa banget berubah. Seneng, kemudian depresi, kemudian seneng lagi, kemudian frustasi, kemudian seneng lagi, kemudian stres, kemudian seneng lagi. Ya pokoknya itu asik banget lah buat ditonton. Aktingnya Kang Hanel di sini berhasil banget buat memperlihatkan perubahan emosi dari karakter Wosung begitu dinamisnya. Ditambah lagi pengambilan gambar dan scoringnya itu dibuat nggak nyaman, ngebikin ketegangan selama nonton jadi naik turun secara pas dan tepat gitu. Buat adegan yang terbaik menurut saya itu pas lagi ngeliatin Wosung yang terus-terusan ngeliatin harga kriptonya yang sebagai jalan terakhirnya dia itu adegan dibuat bagus banget sih, bikin merinding, ditambah deg-degan banget tensinya. Tapi ya paling sedikit kekurangannya dari efek visualnya ya itu mah udah biasa sih. Terus buat penyelesaian ceritanya, emang sih ngejawab semua pertanyaan saya selama nonton. Motif pelakunya juga ada dan masih bisa diterima lah. Tapi perubahan tindakan karakternya dan temponya itu tiba-tiba cepat banget ya. Kayak misalnya ya, pelakunya itu kan pengen ngebuat Wosung yang jadi dituduh. Ngapain coba munculin diri? Kan jadi ada resiko ya buat ketahuan. Padahal dia ini udah di luar radarnya Wosung gitu. Jadi kesimpulannya, film ini punya premis cerita yang simple tapi unik. Rasa penasaran dan ketegangannya itu menyenangkan buat ikutin. Ini emang tipe film yang harus ditonton sendiri buat dapetin semua pengalamannya.
Terus juga ada pesan ya tentang kehidupan sosial, tentang rumah sebagai mimpi dan investasi, padahal di dalamnya banyak banget kebobrokannya. Iya, itu dia pendapat saya buat film Wall to Wall. Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat tentang filmnya ataupun kontennya, silahkan komentar aja. Jangan lupa juga buat berlangganan biar dapetin konten-konten baru lainnya, dan terima kasih.